Pada video ini, saya akan membahas tentang exception handling. Namun sebelum lanjut tentang exception handling itu sendiri, kita akan bahas terlebih dahulu tentang yang namanya error. Error dalam pemrograman merujuk pada suatu kondisi di mana suatu program tidak dapat dijalankan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena adanya suatu masalah tertentu. Error dalam pemrograman itu kita dapat kategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah syntax error. Ini adalah kesalahan sintaksis yang terjadi ketika kode melanggar aturan sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Nah, untuk saat ini ketika kita menggunakan IDE seperti Visual Studio Code, ya, jenis-jenis error ya yang berkaitan dengan syntax error ini tentunya sangat mudah sekarang untuk ditemukan. Ya, biasanya ditandai dengan tanda merah atau tanda kuning. Selanjutnya ada yang namanya runtime error. Ini adalah kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Dan yang ketiga adalah logical error. Ini kesalahan yang sebenarnya sangat sulit ditemukan. Ya, dia tidak membuat programnya menjadi crash, namun menghasilkan hasil yang tidak benar atau di luar dari alur bisnis yang semestinya. Ya, contoh simpelnya misalkan teman-teman buat aplikasi e-commerce ya di mana ketika pembeli melakukan check out ya, misalkan bisa memasukkan kupon dan lain sebagainya. Namun dari alurnya itu masih ada yang salah. Ya, dari secara sintaks tidak ada yang salah, secara runtime juga tidak ada yang salah. Namun karena logic atau alurnya salah, itu bisa jadi membuat bisnisnya itu rugi. Itu harusnya nggak dikasih kupon, malah kita kasih kupon. Nah, itu yang harus kita juga teliti. Itu termasuk dalam kategori logical error. Oke, sekarang kita masuk ke exception handling. Exception itu adalah jenis error khusus yang terjadi selama eksekusi program dan mengganggu alur normal dari instruksi program. Sehingga exception yang kita bahas di sini adalah terkait dengan yang namanya runtime error. Jadi untuk menangani runtime error ini kita gunakan yang namanya exception handling. Ya, jadi exception handling itu adalah mekanisme terstruktur untuk menangani exception, memastikan bahwa program dapat merespon kesalahan dengan baik tanpa crash. Nah, untuk lebih detailnya lagi, tujuannya di sini saya bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tentunya untuk mencegah crash program. Yang kedua, meningkatkan user experience. Maksudnya di sini adalah kalaupun program kita harus error, ya errorlah dengan cara yang elegan. Elegannya di sini maksudnya adalah kalau pengguna mendapati sebuah inputan ya atau dua atau lebih inputan ketika mereka masukkan data yang salah tanpa disengaja misalkan ya tentunya kita berikanlah informasi yang baik kepada pengguna tersebut sehingga pengguna tahu harus apa yang diperbaiki ya dari inputan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ya, dan tentunya juga dari sisi sistem kita jangan pula mengekspos data yang sifatnya sensitif. Jadi harus tahu apa yang pengen kita handle. Yang ketiga adalah memfasilitasi debugging dan diagnostik. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin integritas data dan stabilitas sistem. Untuk di Python sendiri, untuk exception handling itu yang akan kita gunakan adalah kombinasi dari try dan except keyword. Di mana di sini ada blok try. Jadi apapun yang ingin kita lakukan dari program tersebut kita lakukan di sini ya seperti melakukan inputan, mencetak output, melakukan typecasting, yang melakukan operasi penjumlahan dan lain sebagainya itu lakukan di sini. Dan ketika kita melihat kode yang ada di sini, kita biasanya melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi. Nah, alangkah lebih baiknya kita tahu sehingga kita bisa buat sebuah exception penanganan di sini, except jenis error yang mungkin terjadi dan apa yang akan dilakukan ketika error tersebut terjadi. Ya, jadi tidak hanya satu, kita bisa buat 2, 3 dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari blok kode programnya itu melakukan apa saja. Ya, misalkan ya terjadi error ketika inputannya harusnya string malah yang dimasukkan adalah misalkan integer atau integer malah jadinya dimasukkan string seperti itu. Ya kita bisa bikin exceptionnya. Terus kemudian di sini ada proses pembagian. Seharusnya tidak boleh masukkan pembagian itu angka pembaginya itu adalah 0, nggak boleh kita buat exceptionnya.
Ya, sehingga nanti akan ditangkap di sini dan akan dilakukan proses eksekusinya. Apapun di sini ya. Ya, jadi kombinasi try dan except. Ini adalah standarnya. Namun juga ada satu keyword opsional untuk try except, yaitu adalah yang namanya finally. Nah, kenapa ini opsional? Ini karena biasanya digunakan ya atau dieksekusi terlepas dari apakah exception itu terjadi atau tidak. Jadi misalkan kita lakukan blok kode program di sini tidak ada error. Nah, apapun yang terjadi ya, finally ini akan mengeksekusi program yang ada di dalamnya. Biasanya digunakan untuk operasi cleaning seperti ya menutup file atau melepaskan resource seperti koneksi database. Jadi kalau teman-teman ya ingin menggunakan database ya atau menggunakan file seperti txt, lakukan try-nya kan di sini prosesnya, ya algoritmanya di sini. Nah, proses cleaning-nya ya kita lakukan di bagian finally. Namun kalau misalkan tidak menggunakan database ataupun file, mungkin kita hanya bisa menggunakan yang namanya try except saja. Oke, itu adalah sintaks ya untuk menggunakan exception handling di Python. Tadi saya udah contohkan dua jenis, tapi ada banyak sebenarnya jenis-jenis dari exception yang ada di Python. Yang pertama adalah type error. Terjadi ketika sebuah statement atau fungsi dijalankan pada objek dengan tipe data yang tidak sesuai tadi ya. Harusnya kita masukkan integer, malah masukkan string. Yang kedua adalah value error. Terjadi ketika suatu operasi atau fungsi menggunakan nilai yang tidak sesuai. Selanjutnya zero division error, ini yang juga saya bilang, kalau ada pembagian ataupun modulus, malah pembaginya itu kita masukkan 0. Ya. Program kita tidak bisa gunakan itu, akan muncul error. Karena kita tahu ini bakal error, kita buat exception yang namanya zero division error. Untuk file ada yang namanya file not found error. Ya, terjadi ketika operasi yang melibatkan file, misalkan kita pengen buka atau baca filenya ya, namun filenya sendiri itu namanya tidak ditemukan. Ya, maka kita bisa gunakan exception file not found error. Atau juga ada yang namanya module not found error. Biasanya kita gunakan import untuk memanggil sebuah modul. Tapi modulnya sendiri misalkan tidak ada. Ya, maka kita bisa lakukan exception handling dengan menggunakan module not found error. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan struktur data, terutama struktur data list ya. Terjadi ketika melakukan operasi pengindeksan pada sebuah data dengan urutan indeks yang berada di luar jangkauan. Ada sebuah list, jumlah datanya ada 5, tapi kita pengen panggil indeks yang lebih dari 5. Dan tentunya bakal muncul indeks error. Nah, berikut adalah contoh sederhananya. Jadi di sini ada try-nya adalah melakukan proses pembagian. Kita bisa buat ya general exception seperti ini sehingga nanti bakal muncul. Tapi ini sangat saya tidak rekomendasikan. Secara sintaks ini benar ya. Untuk runtime-nya juga dia bakal ngebaca error yang terjadi dari try yang ada di sini. Namun ketika kita melakukan exception handling, sebaiknya kita tahu kira-kira jenis error yang terjadi itu apa. Sehingga mungkin ini hanya ada 3. Sehingga kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau katakanlah kita punya banyak sekali baris kode program di sini ya, takutnya ya tanpa sadar kita menampilkan exception yang seharusnya tidak kita tampilkan. Ya, memang ditangani tapi kita tidak tahu. Nah, jadi sebaiknya kita buat aja secara spesifik. Ya, walaupun sekali lagi ini bisa. Terutama untuk data-data yang memang sifatnya sensitif. Tapi kalau tidak sensitif, kita lihat konteksnya dulu. Mungkin tidak ada salahnya kita gunakan secara general sebagai exception yang di bagian akhirnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ketimbang pakai yang tadi, kita bisa buat dengan zero division error. Untuk type error juga bisa. Ada bilangan 10, tapi pembaginya malah dalam bentuk string. Ya, diapit tanda (2). Ya, maka exception-nya adalah type error. Nah, katakanlah misalkan ini inputan ya, inputan pakai input yang mana dimasukkan oleh pengguna bukan statis seperti ini. Ya, maka kita bisa sebenarnya kombinasikan except zero division error ketika ada yang masukkan 0, except type error kalau misalkan ternyata ada yang masukkan dengan tanda petik atau membuat dia menjadi yang namanya string. Nah, untuk yang file seperti ini, try kita buka sebuah file dengan perintah with open, nama filenya misalkan di dalam tempat yang sama dengan file.py-nya ya, catatanku.txt, modenya read as file, terus kemudian kita pengen coba baca isi file tersebut.
Nah, ternyata misalkan di sini ada typo atau lupa di copy filenya. Sehingga ketika file tersebut memang tidak ada atau typo, maka kita bisa exception dengan menggunakan file not found error. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, saya ingin membahas juga tentang yang namanya raise keyword. Jadi ini di luar dari yang namanya try except tadi. Statement ini adalah statement yang digunakan untuk memunculkan atau men-throw sebuah exception secara manual. Dan ini sangat cocok, umumnya biasanya digunakan untuk yang namanya validasi. Ya, misalkan di sini ada yang namanya proses fungsi untuk membagi bilangan nilai A dan B. Jika B sama dengan 0, nah ini kan tahu nih, kita dengan percabangan ya. Jika B sama dengan 0, kita bisa langsung raise aja. Kita tahu bahwa ini adalah zero division error. Maka kita bisa gunakan keyword raise, nama exception-nya, dan kita bikin label dari errornya. Sehingga nanti ketika ada fungsi yang kita panggil di sini, di luar dari fungsi ya, try, hasil sama dengan bagi, ya error yang didapatkan dari sini juga nanti masih bisa didapatkan dan ditampilkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, tentunya jenis-jenisnya nggak hanya ada 6 ya, nggak hanya ada 6, ada masih banyak sekali exception-nya. Ini adalah exception yang memang umum aja ditemukan ya di dalam pemrograman. Namun masih ada lebih banyak lagi ketika teman-teman udah masuk ke pembuatan program yang mungkin lebih kompleks ya, tentunya exception-nya lebih bermacam-macam lagi, lebih bervariasi lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin silakan masuk ke dokumentasi officialnya dari Python yang ada di sini. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan exception handling. Terima kasih.